Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Aulia dengan NIM 2514070019 dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Pada video kali ini kita akan membahas soal geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, waktu, jarak dan kecepatan, penyajian data, dan ukuran pemusatan data. Contoh yang pertama yaitu diketahui akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Akuarium diisi air setinggi 30 cm. Seluruh air dipindahkan ke dalam 3 tabung identik. Masing-masing tabung memiliki jari-jari 14 cm. Ditanya, berapa tinggi air pada masing-masing tabung? Penyelesaiannya yang pertama, volume air di akuarium dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi air. Kita masukkan nilai panjang yaitu 60 cm dikali nilai lebar 40 cm kali nilai tinggi air yaitu 30 cm. 60 dikali 40 dikali 30 sama dengan 72.000 cm pangkat 3. Yang kedua yaitu volume air per tabung. Karena air dibagi ke 3 tabung identik, maka volume per tabung sama dengan 72.000 cm pangkat 3 per 3 sama dengan 24.000 cm pangkat 3. Yang ketiga itu dicari hitung tinggi air pada masing-masing tabung. Dan rumus volume sama dengan Pi kali R pangkat 2 dikali T. Nilai dari volume yaitu 24.000 sama dengan Pi-nya 22 per 7 dikali R-nya 14 pangkat 2 dikali T. 24.000 sama dengan 22 per 7 14 pangkat 2 yaitu 196 dikali T. 24.000 sama dengan 22 dikali 196 dibagi 7 yaitu 28 dikali T. 24.000 sama dengan 22 dikali 28 yaitu 616 dikali T. T sama dengan 24.000 dibagi 616 sama dengan 38,96. Jika dibulatkan menjadi 39. Soal yang kedua, diketahui volume kubus besar yaitu 1728 cm pangkat 3. Kubus besar dicat seluruh permukaannya, kemudian dipotong menjadi kubus kecil dengan rusuk 1/3 dari kubus besar. Ditanya, A. Panjang rusuk kubus besar, B. Jumlah kubus kecil yang terbentuk, C. Jumlah kubus kecil yang memiliki tepat 2 sisi yang dicat. Penyelesaiannya yang pertama, A. Panjang rusuk kubus besar. Dengan rumus volume sama dengan sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3 sama dengan nilai dari volume yaitu 1728. Sisi sama dengan pangkat 3 akar dari 1728 sama dengan 12 cm. Jadi panjang rusuk kubus besar adalah 12 cm. Yang B. Jumlah kubus kecil yang terbentuk. Rusuk kubus kecil sama dengan 1/3 dikali 12 sama dengan 4 cm. Jumlah kubus kecil pada setiap sisi rusuk kubus besar sama dengan 12/4 sama dengan 3 buah. Total kubus kecil sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 buah. Jadi jumlah kubus kecil yang terbentuk adalah 27 buah. Yang C yaitu kubus kecil dengan tepat 2 sisi dicat berada pada rusuk kubus besar, namun tidak termasuk kubus di sudut, karena kubus sudut memiliki 3 sisi dicat. Jumlah rusuk pada kubus besar sama dengan 12 rusuk. Pada setiap rusuk, jumlah kubus kecil dengan sisi dicat sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1 buah. Total kubus kecil dengan tepat 2 sisi dicat sama dengan 12 kali 1 sama dengan 12 buah. Soal yang ketiga, diketahui jari-jari bola 7 cm, kerucut yang akan dibuat memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 21 cm. Ditanya, apakah volume bola cukup untuk membuat kerucut tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama kita cari volume bola dengan rumus 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3. 4/3 sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 3 adalah 343 sama dengan 4/3 dikali 22 dikali
343 dibagi 7 sama 49. 4 dikali 22 dikali 49 sama dengan 4312 per 3 sama dengan 1437,33 cm pangkat 3. Selanjutnya kita cari volume kerucut dengan rumus 1/3 dikali pi kali R pangkat 2 dikali T. 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 pangkat 2 dikali tingginya 21. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 yaitu 49 dikali 21. 1/3 dikali 22 dikali 49 dibagi 7 yaitu 7 dikali 21. 22 dikali 7 dikali 21 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 7. 22 dikali 7 dikali 7 sama dengan 1078 cm pangkat 3. Kita bandingkan kedua volume. Karena volume bola 1437,33 cm pangkat 3 lebih besar dari volume kerucut yaitu 1078 cm pangkat 3. Jadi volume bola cukup untuk membuat kerucut tersebut. Soal yang keempat, diketahui kerucut dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Volume kerucut sama dengan volume 3 tabung identik dengan jari-jari tabung yaitu 7 cm. Ditanya A. Volume kerucut, B. Tinggi masing-masing tabung. Penyelesaiannya, A. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi kali R pangkat 2 dikali T. 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 pangkat 2 dikali tingginya 24. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 yaitu 49 dikali 24. 1/3 dikali 22 dikali 49 dibagi 7 yaitu 7 dikali 24. 22 dikali 7 dikali 24 dibagi 3 yaitu 8. Sama dengan 22 dikali 7 dikali 8 yaitu 1232 cm pangkat 3. Selanjutnya kita cari volume satu tabung sama dengan 1232 cm pangkat 3 dibagi 3. Volume tabung sama dengan pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Volume tabung yaitu 1232 dibagi 3 sama dengan pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 pangkat 2 dikali tinggi. 1232 per 3 sama dengan 22 dikali 7 diperoleh nilai dari 7 pangkat 2 yaitu 49 dibagi 7 menjadi 7 dikali tinggi. 1232 per 3 sama dengan 22 kali 7 yaitu 154 dikali tinggi. Tinggi sama dengan 1232 per 3 kali 154 sama dengan 1232 per 3 dikali 154 yaitu 462. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 154 hingga diperoleh menjadi 8/3 sama dengan 2,67 cm. Selanjutnya soal kesejajaran dan kesebangunan. Diketahui panjang tangga sebenarnya 4 meter, panjang bayangan tangga 2,5 meter. Tinggi tembok yang disentuh bayangan sama dengan 1,5 meter. Tinggi tembok belum diketahui. Ditanya tinggi tembok yang disentuh ujung tangga sebenarnya. Karena tangga dan bayangannya membentuk segitiga siku-siku yang sebangun, perbandingan panjang sisinya sama. Penyelesaiannya dengan perbandingan. Tinggi tembok per panjang tembok sama dengan tinggi bayangan per panjang bayangan. Masukkan nilai. Tinggi tembok belum diketahui nilainya. Panjang tembok yaitu 4 meter sama dengan tinggi bayangan yaitu 1,5 meter per panjang bayangan yaitu 2,5 meter. Tinggi tembok sama dengan 4 dikali 1,5 per 2,5. Tinggi tembok sama dengan 4 dikali 1,5 per 2,5 yaitu 0,6. Tinggi tembok sama dengan 4 dikali 0,6 sama dengan 2,4 meter. Soal yang ke-6.
Diketahui tinggi segitiga besar 18 cm, tinggi segitiga kecil 12 cm, luas segitiga kecil 64 cm. Kedua segitiga sebangun. Ditanya luas segitiga besar. Selanjutnya kita gunakan rumus luas dan perbandingan sisi pada segitiga sebangun. Luas segitiga besar per luas segitiga kecil sama dengan dalam kurung tinggi segitiga besar per tinggi segitiga kecil pangkat 2. Kita masukkan nilai luas segitiga besar per luas segitiga kecil yaitu 64 sama dengan tinggi segitiga besar yaitu 3 per tinggi segitiga kecil yaitu 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 9. 2 pangkat 2 yaitu 4. Luas segitiga besar sama dengan 64 dibagi 4 sama dengan 16 dikali 9. Luas segitiga besar sama dengan 16 dikali 9 sama dengan 144 cm pangkat 2. Soal satuan pengukuran. Diketahui berat tepung sama dengan 1,25 kg. Berat gula sama dengan 750 gram. Berat beras sama dengan 1/2 kg. Kapasitas maksimal kardus yaitu 5 kg. Ditanya apakah paket tersebut bisa dimasukkan ke dalam satu kardus? Penyelesaiannya, yang pertama kita ubah semua satuan berat menjadi kilogram. Tepung 1,25 kg, gula 750 gram menjadi 0,75 kg karena naik 3 tangga. Maka 750 dibagi dengan 1000 menjadi 0,75 kg. Beras 1/2 kg menjadi 2,5 kg. Total berat sama dengan 1,25 kg ditambah 0,75 kg ditambah 2,5 kg sama dengan 4,5 kg. Selanjutnya kita bandingkan dengan kapasitas kardus. Total berat yaitu 4,5 lebih kecil dari total kardus yaitu 5 kg. Jadi paket tersebut bisa dimasukkan ke dalam satu kardus karena total berat lebih kecil dari 5 kg. Soal selanjutnya, diketahui jarak yang ditempuh 1600 meter. Waktu awal 30 menit. Waktu yang diinginkan 24 menit. Ditanya berapa peningkatan kecepatan rata-rata yang harus dicapai. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari kecepatan yang pertama, Pi sama dengan jaraknya 3600 per waktunya 30 menit. 3600 dibagi 30 sama dengan 120 meter per menit. Pi yang kedua sama dengan jaraknya 3600 dibagi waktunya 24. 4 sama dengan 150 meter per menit. Peningkatan kecepatan sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan 150 dikurang 120 sama dengan 30 meter per menit. Jadi peningkatan kecepatan rata-rata yang harus dicapai adalah 30 meter per menit. Selanjutnya, waktu, jarak, dan kecepatan. Diketahui jarak dari rumah ke sekolah 6 km. Kecepatan Ani berjalan 4 km per jam. Kecepatan Budi bersepeda 12 km per jam. Ditanya, berapa selisih waktu tiba Ani dan Budi di sekolah? Yang pertama kita cari waktu tempuh Ani. Sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya itu 6, kecepatannya itu 4. 6 per 4 sama dengan 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Yang kedua itu waktu tempuh Budi. Jarak per kecepatan. Jaraknya itu 6 km per kecepatannya itu 12 km per jam. 6 per 12 sama dengan 0,5 jam atau 30 menit. Selanjutnya kita cari selisih waktunya. Waktu tempuh Ani dikurang waktu tempuh Budi. Sama dengan 1 jam 30 menit dikurang 30 menit sama dengan 1 jam. Jadi selisih waktu tiba Ani dan Budi ke sekolah adalah 1 jam. Soal selanjutnya, diketahui jarak yang ditempuh 150 km. Waktu yang disediakan 30 jam. Waktu istirahat 30 menit. Kita ubah menjadi jam berarti 0,5 jam. Ditanya kecepatan minimum yang harus ditempuh agar sampai tepat waktu. Penyelesaiannya,
Waktu efektif sama dengan waktu total dikurang waktu istirahat. Waktu totalnya 30 jam dikurang waktu istirahat 0,5 jam sama dengan 29,5 jam. Selanjutnya kita cari kecepatannya. Sama dengan jarak per waktu efektif. Jaraknya 150 per waktu efektif 29,5. 150 per 29,5 sama dengan 5,08 km per jam. Jadi kecepatan minimum yang harus ditempuh agar sampai tepat waktu adalah 5,08 km per jam. Soal selanjutnya adalah penyajian data. Diketahui data jumlah siswa mengikuti ekstrakurikuler. Yang pertama pramuka 45 siswa, PMR 30 siswa, Paskibra 25 siswa, basket 40 siswa. Ditanya A. Ekstrakurikuler manakah yang paling diminati? B. Berapa selisih jumlah siswa antara ekstrakurikuler terbanyak dan tersedikit? Penyelesaiannya yang A. Ekstrakurikuler yang paling diminati adalah pramuka karena memiliki jumlah siswa yang terbanyak 45 siswa. Yang B. Selisih jumlah siswa terbanyak atau yang pramuka dikurang jumlah siswa tersedikit atau paskibra. Kita masukkan nilai jumlah siswa terbanyak 45 dikurang jumlah siswa tersedikit yaitu 25. 45 dikurang 25 sama dengan 20 siswa. Jadi selisihnya adalah 20 siswa. Selanjutnya, diketahui jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Senin 120 orang, Selasa 150 orang, Rabu 130 orang, Kamis 170 orang, Jumat 180 orang. Tanya A. Hari apakah terjadi kenaikan pengunjung terbesar? B. Berapa rata-rata pengunjung per hari? Yang A. Hari apakah terjadi kenaikan jumlah pengunjung terbesar? Dari Senin ke Selasa sama dengan 150 dikurang 120 sama dengan 30 orang mengalami kenaikan. Dari Selasa ke Rabu sama dengan 130 dikurang 150 sama dengan min 20 mengalami penurunan. Dari Rabu ke Kamis sama dengan 170 dikurang 130 sama dengan 40 orang mengalami kenaikan. Dari Kamis ke Jumat sama dengan 180 dikurang 170 sama dengan 100 orang mengalami kenaikan. Jadi, kenaikan terbesar terjadi pada hari Kamis atau Rabu ke Kamis dengan kenaikan 40 orang. Selanjutnya yang B, total pengunjung. Kita jumlahkan 120 tambah 150 ditambah 130 ditambah 170 ditambah 180. Sama dengan 750. Rata-rata sama dengan total pengunjung dibagi jumlah hari. Total pengunjung ada 750 dibagi jumlah hari yaitu 5. 750 dibagi 5 sama dengan 150. Jadi rata-rata pengunjung per hari adalah 150 orang. Selanjutnya soal ukuran pemusatan data. Pada soal, data tinggi badan sekelompok siswa adalah 150, 152, 153, 154, 155, dan 180 cm. Penyelesaiannya, kita menghitung mean dan median data tersebut. Mean sama dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 150 ditambah 152 ditambah 153 ditambah 154 ditambah 155 ditambah 180 sama dengan 944. Banyak data ada 6. Maka mean sama dengan jumlah seluruh data per banyak data, yaitu 944 dibagi 6 sama dengan 157,33 cm. Kita cari median. Nilai tengah data yang diurutkan karena banyak data genap yaitu 6 data, maka nilai tengahnya ada 2 yaitu 153 dan 154. Jadi median sama dengan 153 ditambah 154 per 2 sama dengan 153,5 cm. Yang B, ukuran pemusatan yang paling tepat adalah median. Karena data yang memiliki nilai pensilan yaitu 180 cm, yang membuat mean cenderung lebih tinggi dan tidak mewakili tinggi badan rata-rata
kelompok siswa tersebut. Median lebih tahan terhadap pengaruh nilai pensilan sehingga lebih akurat menggambarkan titik tengah data. Soal selanjutnya, diketahui rata-rata nilai 8 siswa awal 75. Setelah ditambah 2 siswa baru, total jumlah siswa menjadi 10 orang. Rata-rata nilai seluruh siswa adalah 78. Ditanya berapa rata-rata nilai dari 2 siswa tersebut? Penyelesaiannya yang pertama, hitung total nilai 8 siswa awal. Total nilai sama dengan rata-rata dikali banyak siswa sama dengan 75 dikali 8 sama dengan 600. Yang kedua, hitung total nilai seluruh siswa. Setelah ditambah 2 siswa baru, total nilai sama dengan 78 dikali 10 sama dengan 780. Yang ketiga, hitung total nilai 2 siswa baru. Total nilai siswa baru sama dengan 780 dikurang 600 sama dengan 180. Selanjutnya, hitung rata-rata nilai 2 siswa baru. Rata-rata sama dengan total nilai siswa baru per banyak siswa. Kita masukkan nilai total nilai siswa baru, yaitu 180 per banyak siswa, yaitu 2. 180 per 2 sama dengan 90. Jadi rata-rata nilai 2 siswa baru adalah 90.